Rakerda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintuni tahun anggaran 2022. Setelah melalui mekanisme pembahasan selama kurang lebih 3 hari, pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan APBD perubahan tahun 2022 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sebagai berikut. Pendapatan daerah sebesar 2.695.594.321 rupiah. Terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 66 miliar. Pendapatan transfer sebesar 2.518.349.451.370 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 31.026.142.951 rupiah. Belanja daerah sebesar 2.441.447.349.020 rupiah poin 77 terdiri dari belanja operasi sebesar 1.433.071.088.702 rupiah, belanja modal sebesar 985.093.660.326 rupiah poin 77, belanja tidak terduga sebesar 21.782.600.000 rupiah. Belanja transfer sebesar 1.500.000.000, surplus sebesar 178.928.245.292 rupiah poin 23. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 55.071.754.707 rupiah poin 77. Pengeluaran pembiayaan sebesar 229 miliar. Dengan formulasi anggaran belanja tersebut, maka pemerintah daerah mengadut surplus. Dari surplus anggaran dimaksud dialokasikan sebagian atau sebesar 173.928.245.292 rupiah poin 23 untuk menyelesaikan utang pada Bank Papua tahun 2021. Beberapa alokasi belanja yang harus dilaksanakan seperti misalnya penyelesaian dan penuntasan hak ulayat masyarakat biar sebesar 16,2 miliar, penyelesaian utang infrastruktur tahun sebelumnya, penyesuaian mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, dan alokasi dana desa, serta penyesuaian kenaikan BBM, penyesuaian gaji dan pembayaran kekurangan gaji aparatur sipil negara, dan penuntasan objek tanah untuk pembangunan investasi di kawasan industri. Dengan kerangka postur APBD perubahan tahun 2022 tersebut, fraksi Golkar berharap bahwa semua pengambil kebijakan dapat tetap bersemangat untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat, terutama penyelesaian utang-utang daerah, serta berbagai permasalahan masyarakat yang ada saat ini. Fraksi Golkar juga menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah daerah guna dapat menjalankan pembangunan daerah yang lebih baik sebagai berikut. Pertama, tata kelola pemerintahan. Terkait tata kelola pemerintahan yang baik, fraksi Golkar melihat adanya hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk dievaluasi, antara lain: 1. Adanya rangkap jabatan di beberapa perangkat daerah oleh satu orang pejabat. Berdasarkan prinsip manajemen, kebijakan seperti ini tidak efektif bagi peningkatan kinerja. 2. Cukup signifikan jabatan PLT Kepala Dinas di beberapa perangkat daerah. Hal ini tentu saja berdampak kurang baik dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kebijakan yang bersifat krusial dan strategis tidak dapat diputuskan oleh PLT Kepala Dinas. 3. Hal lain lagi adalah hilangnya unsur kepemimpinan partisipatif di tingkat perangkat daerah. Kepala dinas mengambil alih tugas dan tanggung jawab yang seharusnya sudah dipercayakan kepada bawahannya. Berdasarkan pengakuan dari beberapa pejabat eselon 3 bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan. Semua diputuskan oleh kepala dinas. Selanjutnya terkait tata kelola pemerintahan ini adalah terkait beberapa pegawai K2 yang hingga saat ini belum mendapatkan SK penempatannya. Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait ketertundaan ini. Hal ini penting karena ada isu yang beredar bahwa adanya pemungutan biaya atau pungli untuk mendapatkan SK.
Yang kedua adalah tentang kondisi umum ekonomi dan utang daerah. Secara umum menurut pemandangan fraksi Golkar, kondisi ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kondisi real ekonomi yang sering dikeluhkan oleh pelaku ekonomi kepada fraksi Golkar adalah bahwa saat ini daya beli masyarakat menurun sedangkan harga barang terus naik. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku konsumsi masyarakat untuk mencari barang substitusi yang notabene-nya masih sangat terbatas dan juga mengalami kenaikan harga. Beberapa pelaku usaha akhirnya memilih untuk berhenti atau beralih profesi. Tentu saja ada banyak kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ekonomi saat ini. Namun berdasarkan kondisi real saat ini menurut fraksi Golkar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, utang daerah. Berdasarkan pidato pengantar nota keuangan APBD perubahan tahun 2022, sebagian besar anggaran dialokasikan ulang untuk penyelesaian utang daerah. Menurut fraksi Golkar, kondisi inilah yang juga turut berpengaruh pada kondisi ekonomi Bintuni saat ini. Oleh karena itu, harapan fraksi Golkar agar pemerintah daerah lebih selektif dalam pengalokasian belanja. Sangat diapresiasi jika kebijakan belanja utang tersebut didasarkan pada urgensitas kondisi dan kedaerahan. Namun jika tidak demikian, kami sangkakan adanya penerapan sistem kapitalisme yang pada akhirnya mematikan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, ungkap juru bicara fraksi Golkar, Markus Maboro. 2. Keterlambatan pembayaran hak-hak pegawai. Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa kondisi ekonomi masyarakat Teluk Bintuni sangat bergantung pada APBD. Salah satu item yang menurut fraksi Golkar berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat adalah masalah pembayaran hak-hak pegawai. Menurut asumsi fraksi, jika pembayaran hak-hak pegawai ini lancar, maka perputaran uang di daerah ini pun menjadi lebih baik. 3. Urusan pilihan yang berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat harus lebih digenjot lagi. Hal berikut yang menjadi catatan fraksi Golkar adalah memperhatikan waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2022. Diharapkan kepada masing-masing perangkat daerah harus benar-benar mampu meningkatkan kinerjanya dalam rangka merealisasikan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD perubahan tahun 2022, sehingga akan terjadi penyerapan anggaran yang maksimal dan akan bermuara kepada peningkatan pelayanan publik yang baik. Mengakhiri penyampaian pemandangan umumnya, fraksi Golkar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melakukan pengaspalan jalan lingkungan dalam lingkungan ibu kota. Hal ini sudah diusulkan oleh fraksi Golkar sejak tahun 2018 berdasarkan kerinduan masyarakat dalam lingkungan perkotaan dan akhirnya terjawab di tahun 2022 ini.